شهيدا علمنا معنى العزة والإباء نراه نجما ساطعا يتراءى بالكبرياء نراه نجما ساطعا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala bihil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyil karim. Wahai saudaraku muslimin wal muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah yang telah dianugerahkan kepada kita semua, salah satunya dengan nikmat dinul Islam, sehingga sampai saat ini kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa misi dakwah Islam hingga sampai kepada kita. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Ramadan telah meninggalkan kita dan kita telah memasuki bulan Syawal, di mana bulan Syawal merupakan bulan peningkatan dalam hal ibadah dan beramalus soleh. Karena saat ini masih nuansa bulan Syawal, maka izinkan kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Hadirin rahimakumullah. Puasa sunnah 6 hari yang dinamakan dengan bulan Syawal, dilaksanakan di bulan Syawal, ternyata tak hanya mendapatkan pahala di sisi Allah, melainkan ada berbagai manfaat yang akan dirasakan oleh tubuh ini. Bulan Syawal ini termasuk bulan yang istimewa karena umat muslim meraih kemenangan setelah melaksanakan puasa sebulan penuh, yaitu bulan Ramadan. Sebagai umat muslim yang memiliki iman dan takwa kepada Allah, mereka tidak berhenti hanya melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan saja, melainkan mereka akan melanjutkan suatu amalan. Salah satu amalan di bulan Syawal adalah puasa Syawal, jumlahnya 6 hari.
Karena banyak keutamaan dan keistimewaan dan pahala yang akan didapatkan bagi mereka yang melaksanakan bulan puasa Syawal ini, sehingga mereka orang yang beriman dan bertakwa melaksanakan dengan penuh kesungguhan dan mengharap ridha Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Ayyub Al-Ansori, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sitta min Syawalin kana kasyamin dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim nomor 1164. Kemudian faidah puasa Syawal itu apa saja? Yang pertama, puasa Syawal itu akan menggenapkan ganjaran puasa 1 tahun penuh. Seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, hadis riwayat Ibnu Majah di Sahih, "Man shoma sittatin ayyamin ba'dal fitri kana tamama sunnah." Barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Berdasarkan syarah Nawawi Al-Muslim juz 7 halaman 56 disebutkan, alasan menyamakan pahala 6 hari Syawal dengan puasa setahun lamanya berdasarkan nilai pahala kebaikan yang diberikan dan dilipatkan hingga 10 kali ganjaran. Bagaimana? Perhitungannya adalah 1 bulan Ramadan itu 30 hari dikalikan 10 sama dengan 300 hari. Adapun 6 hari di bulan Syawal itu menyamai 2 bulan lainnya. 6 kali 10, 60 hari atau dinamakan dengan 2 bulan. Jadi totalnya 360 hari kita akan mendapatkan pahala puasa. Jadi puasa Syawal selama 6 hari sama dengan berpuasa selama 1 tahun penuh. Maka bagi mereka yang beriman dan bertakwa enggan meninggalkan ini. Mereka tidak mau puasa Syawal. Rasa hati merasa ada yang kurang dalam sebuah amalan. Kemudian yang kedua, puasa Syawal seperti halnya sholat sunnah rawatib yang dapat menutup kekurangan dan menyempurnakan ibadah wajib. Artinya apa? Artinya orang yang berpuasa Syawal ini ternyata diibaratkan seperti orang melaksanakan sholat sunnah rawatib. Orang yang melaksanakan sunnah itu ketika mengamalkan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa sebenarnya. Akan tapi bagi mereka yang ingin mendulang pahala lebih, maka mereka melaksanakan ini. Ibarat orang sholat, setelah sholat wajib mereka melaksanakan sholat sunnah rawatibnya. Dan mereka insya Allah istiqomah dalam menjalankan ini. Maka tanda bagi mereka yang beriman dan bertakwa mau melaksanakan sebuah amalan dengan imanan wahtisaban, dengan kesungguhan dan mengharap ridha Allah. Hadirin rahimakumullah. Sebuah amalan sunnah di bulan Ramadan kan sebenarnya banyak. Ada sedekah, memperbanyak sedekah gitu. Kemudian sholat tarawih, sholat witir. Di bulan Ramadan pahalanya sangat-sangat banyak. Tapi di bulan Syawal kita 6 hari. Hanya 6 hari, tapi bagi mereka yang tidak terbiasa melaksanakan berat, susah itu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, melakukan puasa Syawal merupakan tanda diterimanya amal puasa Ramadan. Nah, orang yang melaksanakan puasa Syawal, insya Allah puasa Ramadannya berarti apa? Akan diterima oleh Allah. Karena apa? Kesungguhannya sangat, keimanannya luar biasa. Kalau bagi mereka yang biasa 3 bulan, selama 1 bulan merasa berat, wah udah lama. Orang udah rampung-rampung begitu. Mereka merasa sesasi suwene rampung, orang udah rampung-rampung.
Tapi bagi mereka yang iman, Masya Allah, rindu kangen dengan datangnya Ramadan ada sungguh. Seolah-olah ya Allah kapan Ramadan datang, ya Allah kapan Ramadan datang. Maka mereka tidak begitu saja meninggalkan puasa, masih dilanjutkan dengan puasa Syawal 6 hari. Dan tidak akan berat itu. Karena apa? Ini pertanda bahwa amal puasa Ramadan akan diterima oleh Allah. Kemudian yang keempat, melaksanakan puasa Syawal merupakan bentuk syukur kepada Allah. Ketika kita bersyukur akan nikmat Allah, janji Allah akan ditambah itu nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika engkau bersyukur akan nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmat yang banyak. Sebagai pertanda syukurnya kita kepada Allah, apa yang kita miliki saat ini, tangan ini, anggota tubuh ini, kesehatan ini, Allah saat ini masih memberikan kita sehat, nikmat sehat ya Allah. Bentuk syukurnya apa? Kita bersyukur dengan melaksanakan puasa. Alhamdulillah ya Allah, Allah saat ini memberikan kesehatan. Coba kalau kita melihat, mendengarkan, saat ini musim pandemi, di mana-mana mendengar ada orang yang meninggal, ada orang yang positif kena virus. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga kita diberikan kesehatan ya Allah. Tidak cukup hanya demikian, tidak hanya berdoa saja. Tapi kita bentuk syukurnya adalah mau apa yang kita saat ini miliki, kita gunakan untuk sesuatu yang baik. Berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga Allah memberikan kesehatan. Agar kita dilindungi oleh Allah dari penyakit yang menakutkan. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min syai'il asqam. Berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita, melindungi dari penyakit yang mengerikan, menakutkan. Saat ini musimnya pandemi ya Allah, kita berdoa bersama. Karena apa? Dengan sehat kita bisa beramal, dengan sehat kita bisa menjalankan ibadah, dengan sehat kita bisa melaksanakan sebuah aktivitas yang aktivitas itu semoga saja bernilai ibadah dan keberkahan. Kemudian yang kelima, melaksanakan puasa Syawal menandakan bahwa ibadahnya itu kontinu, tidak hanya musiman, ibu-ibu, bapak-bapak. Ketika orang itu mau melaksanakan puasa Ramadan itu lumrah biasa. Tapi ketika melanjutkan dengan puasa Syawal, kemudian itu sifatnya adalah berkelanjutan, tidak musiman saja, maka ini merupakan dia sungguh-sungguh dalam hal ibadah. Itulah faedah dari segi syariah. Pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak hanya keutamaan seperti berpuasa setahun penuh, melainkan ada manfaat lain dari puasa Syawal yang jumlahnya 6 hari ini. Apa yang dirasakan selain pahala? Ternyata tubuh dan jiwa ini akan lebih sehat. Karena dengan berpuasa Syawal dapat memperpanjang waktu penyehatan pencernaan manusia. Umumnya banyak orang yang telah menjaga kesehatan pencernaan itu selama 30 hari. Begitu hari raya Idul Fitri, tiba-tiba kembali diisi dengan banyak makanan. Karena misalnya orang kalau udah Idul Fitri kan merasa udah bebas makan, ya. Apalagi adik-adik ya. Anak-anak ini kalau udah merasa Idul Fitri berarti selesai puasanya. Selesai, bebas makan. Silaturahim ke tempat mbah, cari makan yang paling enak mana. Bude siapa saja main ke tempat siapa, mesti di mejanya ada makanan. Dan semua pengennya dimakan aja, ya Allah. Semua yang ada di meja mau dimakan. Ada opor, ada rendang, ada spaghetti, ada pizza mungkin, masya Allah. Ada roti Roma, ada roti kongguan. Semuanya dimakan tanpa mengontrol bahwa ternyata perut kita, pencernaan kita oleh Nabi Muhammad SAW udah diperintahkan bahwa ketika kita makan berhentilah sebelum kenyang. Itu Rasul yang memberikan dawuh seperti itu. Itu Rasul. Bahkan dikatakan, disampaikan bahwa sepertiga untuk makan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara.
Tidak kemudian penuh dengan makan, enggak. Tapi ketika perut kita pengen sehat, maka aturan itu harus diindahkan itu. Itu dari segi medis. Karena apa? Rasulullah memerintahkan sesuatu amalan, insya Allah yakinilah bahwa itu ada faedah yang sangat luar biasa di balik itu. Ada hikmah, ada manfaat yang sangat luar biasa, baik yang langsung dirasakan oleh tubuh maupun untuk sesamanya. Hadirin rahimakumullah. Ketika kita itu mau menjalankan puasa di bulan Syawal ini, maka ia itu akan berada pada pola makan yang sehat ketika mau melaksanakan puasa Syawal. Insya Allah pola makannya masih terjaga. Karena apa? Masih terkontrol. Cara orang kan nggak terus langsung makan serba ada, makan semuanya. Masya Allah. Tapi bagi mereka yang menjalankan puasa Syawal, yang enggan melaksanakan puasa Syawal, ya mereka biasa langsung makan apa aja. Hal ini sama ketika menjalankan puasa di bulan Ramadan. Sehingga insya Allah ketika puasa Syawal dilaksanakan, puasa Ramadan itu benar-benar dengan iman dan takwa, mengharap ridha Allah, insya Allah Allah akan berikan pahala yang berlipat. Kemudian manfaat dari segi tubuh kita akan lebih menjadi sehat. Itu harus kita yakini. Tak hanya itu, puasa 6 hari yaitu bulan Syawal itu ternyata juga mengontrol emosi. Akan bisa mengelola emosi. Karena apa? Orang kalau puasa, Masya Allah, bawaannya itu tenang begitu. Orang yang puasa itu mau emosi enggak akan. Orang yang puasa itu cenderung dia terkontrol emosinya. Jadi emosi yang terkelola dengan baik juga akan bisa membersihkan jiwa ini. Namanya tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas. Maka ketika orang itu mudah emosian gitu, nafsunya tidak terkontrol, kalau masih remaja yang ingin menikah, seruan Rasulullah, seruan Nabi adalah apa? Puasalah. Puasalah gitu. Perintahnya berpuasa karena apa? Terkontrol nafsunya, terkontrol emosinya. Nah sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menjalankan puasa ini? Puasa Syawal yang 6 hari ini. Yang pertama adalah puasa itu dilakukan selama 6 hari. Yang kedua, lebih utama dilaksanakan sehari setelah Idul Fitri. Namun tidak mengapa apabila dilaksanakan diakhirkan, asalkan itu masih bulan Syawal. Kemudian yang ketiga, lebih utama dilakukan secara berurutan. Namun tidak mengapa jika dilakukan tidak berurutan, artinya tidak terus itu. Besok misalnya ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kebetulan Sabtunya ada walimahan, terus bolong untuk tidak melanjutkan puasa, enggak apa-apa, sah-sah saja. Tapi harus digenapkan 6, ya. Digenapkan 6. Artinya apa? Di sini tidak diurutkan nggak masalah. Tetapi ketika orang itu ingin mendapatkan afdal ibadah, afdalnya ibadah, maka puasa yang 6 hari ini dilanjutkan secara kontinu. Setelah 1 Syawal, jeda sehari 1 Syawal itu, kemudian besoknya melaksanakannya. Secara berurutan, ini akan lebih utama. Kemudian yang keempat, usahakan untuk menunaikan qadha puasa terlebih dahulu agar mendapatkan ganjaran puasa setahun penuh. Ini bagi ibu-ibu ini, bagi mbak-mbak, bagi remaja. Bagi seorang remaja, putri, ibu-ibu begitu, biasanya ada yang memiliki hutang. Artinya apa? Hutang puasa itu udzur syar'i, ya, udzur syar'i yang boleh untuk tidak puasa kan. Ibu-ibu yang nifas, ibu-ibu yang menstruasi atau yang sakit, itu boleh untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan, melainkan harus mengganti nantinya. Musafir juga demikian. Nanti harus mengganti di hari yang lain, itu harus diganti. Itu artinya mengqadha. Jadi mengganti dulu, puasanya diganti dulu. Yang kemarin misalnya hutangnya berapa dicatat.
Bagi kaum ibu, remaja putri harus mencatat ini. Ya, mencatat hutangnya berapa, dicatat. Kalau dalam Islam, hutang bentuk apapun harus ditulis. Nah, ketika sudah ditulis berapa hari, misalnya 6 hari. 6 hari itu diselesaikan, mengkodok dulu. Ketika mengkodok sudah selesai, kemudian dilanjutkan dengan puasa Syawal. Nanti insya Allah, Allah yang akan memberikan pahala kelipatannya langsung dari Allah, tidak dari siapa-siapa. Karena pahala puasa, karena puasa ini hanya Allah yang akan memberikan ganjaran. Dan akan dinilai setahun penuh. Begitu yang bisa kami sampaikan. Ada benarnya datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya kami pribadi. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak, yang benar datangnya dari Allah. Ketika kami punya salah, mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حبيبك خير الخلق كلهم